rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan siang ini baru saja hari ini telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Dikbudristek untuk program digitalisasi tahun 2019 sampai dengan 2022, di mana pada hari ini telah diserahkan dari penyidik ke penuntut umum ada 4 berkas. Yang berkas pertama atas nama Mutias selaku KPA, terus Ibrahim Arif selaku karyawan konsultan juga, terus Dr. Anasri Wahyuningsih dan Saudara Nadiem Anwar Karim. Terhadap keempat tersangka ini saat ini sedang dilakukan penelitian oleh penuntut umum. Berikut juga barang buktinya. Terkait perkara ini nanti sekarang sepenuhnya ada di penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan penuntut umum mempunyai kewenangan 20 hari ke depan. Yang nanti mungkin dari kami cukup sekian. Apa ada pertanyaan? Ya. Baik, makasih. Mengingat kondisi yang bersangkutan masih belum secara pulih, penuntut umum juga akan melakukan penahanan tahanan kota. Silakan. Oh, pasal yang didakwakan ini subsidiaritas, pasal 2, primer pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, dan subsidiarnya pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Yang jelas kurang lebih di atas 1 T. Masih sama seperti yang penyidikan atau seperti apa, 1,9? Ya, nanti di dalam dakwaan nanti diingat secara rinci. Terhadap juristan, ke tim penyidik Gedung Bundar sudah melakukan dan memaksimalkan untuk menghadirkan, di mana sudah ditetapkan, sudah dipanggil baik tingkat pada petung saksi 3 kali, tersangka sudah juga ditetapkan DPO dan sudah dimintai untuk diterbitkan red notice kepada NCB dan sudah diteruskan oleh NCB ke Interpol di Lyon, Prancis. Kita sedang menunggu hasil improve dari Interpol pusat di Prancis. Penyidik sudah tetap memantau meskipun red notice belum diterbitkan, dan penyidik juga berkoordinasi dengan satker-satker terkait. Artinya berkasnya ini sudah lengkap, sudah P21 untuk Ya, terhadap dari 5 tersangka, 4 ini yang dinyatakan sudah lengkap oleh penuntut umum dan segera dilimpahkan nantinya ke Pengadilan Negeri Tipikor. Ya. sudah menunggu juristan tadi ya Pak, berarti ya? Kalau juristan masih proses penyidikan, kita tunggu perkembangan berikut. Untuk JT sendiri ada tenggat waktu nggak sih Pak untuk proses pelimpahan sendiri Pak? Karena kan ini untuk penangkapan sendiri masih belum tahu ya Pak. Maaf. JT pelimpahannya Pak, ini kan masih belum, itu ada tenggat waktu. Sementara belum masih tahap penyidikan, belum ada wacana di luar itu. Sementara kita berusaha penyidik berusaha menghadirkan yang bersangkutan di Indonesia. Berarti belum ada rencana untuk absensi Pak? Belum. Sampai saat ini belum. Pak, untuk Ibang kenapa ada perlakuan yang berbeda Pak? Yang bersangkutan sakit. Ada surat keterangannya, ada itu, rekam medisnya ada. Cukup? Pak, boleh soal lain Pak? Boleh, silakan. Soal yang bukan perkara korupsi yang di Petral itu Pak, yang penyidikan Oktober kemarin. Oh ya, baik. Itu tempus perkaranya kapan ya Pak?
Baik, terkait dengan penyidikan dalam dugaan TPK di Petral, memang Kejaksaan Agung sudah menerbitkan sprindik terhadap penanganan perkara tersebut. Periodisasinya dari 2008 sampai 2015. Ini perkara baru atau pengembangan dari kasus sebelumnya Pak? Karena kan memang Baru itu. baru ya Pak? Baru. Terkait koordinasi dengan KPK Pak, apakah beririsan ya Pak? Kita sedang melakukan koordinasi dengan tim dari KPK. Untuk kerugian negara sendiri apakah sudah ada sampai? Belum, kita ini masih proses. Cukup ya? Konfirmasi satu lagi Pak, di kasus Lombok ini Pak, dari Kejaksaan sendiri benar nggak sih Pak lagi mendalami terkait adanya investasi Telkom ke Goto ya? Terkait investasi Telkom ke Goto masih dalam tahap penyelidikan. Ini masih sifatnya masih tertutup. Berarti sudah dilidik ya? Penyelidikan. Oke, makasih banyak ya atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nanti langsung aja nih ini selesai. Yang menjerat mantan Menteri Pendidikan untuk kasus pengadaan digitalisasi periode 2019 hingga 2023. Salah satu yang mencakup pengadaan laptop Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dengan kerugian negara ditaksir 1,9 triliun rupiah. Berkas sudah dilimpahkan dan JPU punya kewenangan 20 hari ke depan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi.
kejaksaan yang sudah menyelesaikan tahap pemeriksaan. Saya juga ingin bilang, karena ini Hari Pahlawan ya, saya jadi keinget waktu upacara di Kemendikbud itu mengenang para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru-guru. Jadi saya ingin mengucapkan salam hormat kepada guru se-Indonesia. Saya alhamdulillah sehat, walaupun ini masa yang sulit buat saya karena terpisah dengan keluarga, dan 4 anak saya masih sangat kecil, jadi masih sangat membutuhkan ayahnya. Tapi alhamdulillah saya diberikan kekuatan dan saya berikan kesehatan, karena Allah ada senantiasa selalu ada di sisi saya, karena Allah selalu ada di sisi kebenaran. Mohon doanya dari semua masyarakat di Indonesia. Semoga Allah memberikan saya keadilan. Terima kasih. Nadiem siap Mas Nadiem, nantinya akan di sidang Mas Nadiem. Siap, Pak ya. Kasih jalan ya, Pak ya. Kasih jalan ya, Pak ya. Sidangnya bagaimana? Sedikit Mas Nadiem. Siap, Pak ya. Kedengeran nggak?
Nadiem, berterima kasih juga kepada pihak kejaksaan yang telah melakukan pemeriksaan sampai detik ini. Saya percaya bahwa suami saya dan semuanya sudah melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya, melaksanakan tugas dan amanah sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Saya juga berdoa semoga proses ini akan berjalan dengan baik dan transparan dan sebaik-baiknya supaya kebenaran yang ada akan menemukan jalannya di proses berikutnya. Terima kasih. Selama proses penahanan kemarin dari Mas Adi sendiri ada keluhan nggak sih? Keluhan aja. Nggak ada, karena kita juga dibantu untuk proses medis Mas Nadiem kemarin sehingga bisa berjalan dengan baik dan pemulihannya juga udah cukup baik. Akses pertemuan antara keluarga dan Mas Nadiem ada Akses pertemuan keluarga. Aman, saya dan anak-anak sudah bisa datang dan mengunjungi. Jadi itu benar-benar membantu Mas Nadiem juga bisa ketemu bayi saya ya, semua umurnya kan baru 1 tahun soalnya. Jadi terima kasih sekali kita bisa bertemu dengan Mas Nadiem. Mbak, nama siapa Mbak? Kenapa? Mbak, nama siapa? Franka, saya istrinya. Istrinya? Iya. selama di tahanan kemarin Mas Nadiem biasa kegiatan apa aja sih, Mbak? Menulis kah atau seperti apa? Menulis, baca buku, banyak doa sama-sama, meditasi sama-sama juga. Jadi itu sangat membantu semua mungkin lebih semangat menjalani ya. Mas Nadiem ada cerita untuk persiapan persidangan. Mungkin nanti sama Bapak. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat sore. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Hari ini sudah diselesaikan proses tahap 2 dan selanjutnya kita akan menunggu proses persidangan yang mana nanti di dalam proses persidangan kita harapkan semua alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini dapat diketahui oleh publik dan kemudian kita harapkan bahwa Pak Nadiem akan mendapatkan keadilan dari proses peradilan. Ya memang berat bagi Pak Nadiem, terutama harus berpisah dengan anak-anaknya karena Pak Nadiem memiliki 4 anak, yang paling kecil itu 1 tahun dan yang paling besar 8 tahun, sehingga memang karena masih kecil sampai mereka terutama yang kecil ya menjadi nggak ingat lagi nih sama bapaknya ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama. Jadi kami juga sangat mengapresiasi kecepatan kejaksaan di dalam membereskan proses perkara ini, sehingga untuk proses selanjutnya segera kita akan lanjutkan di persidangan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak.